pagi Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Baik adik-adik, kami dari Prodi D3 Keperawatan IND yang pada hari ini akan melakukan penyuluhan di sekolah adik-adik. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Nama saya Elifrasia Jessica Sari, biasa disapa Kakak Jessica. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya. Saya Elizabeth Claudia Kesepu, biasa dipanggil Cindy. Saya di sini sebagai pemimpin doa. Dan saya Ratu Ailoja, biasa dipanggil Ain. Saya di sini sebagai pemateri. Baik, sebelum kita memulai, pertama-tama kita mulai kegiatan ini dengan doa pembuka. Kepada petugas doa, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, marilah kita menyiapkan hati dan bantu kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara iman dan tauhid. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan-Mu dalam pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami akan melakukan penyuluhan. Tuhan, lindungilah kami dan tuntunlah kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami agar kami bisa melakukan penyuluhannya dengan baik, dan adik-adik semua bisa dapat mengerti. Semua doa ini saya serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada pemimpin doa. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita memulai penjelasan materi. Kepada kepala sekolah saya persilakan. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, selamat pagi untuk anak-anakku semua. Selamat pagi Bu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Pada hari ini kita kedatangan tamu kakak mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan IND yang akan melakukan penyuluhan dengan tema bahaya minuman keras. Terima kasih untuk kakak-kakak mahasiswa karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan penyuluhan ke kita semua. Untuk anak-anak semua, perlu kalian ketahui mereka ini adalah mahasiswa aktif, dan pada kesempatan ini mereka akan melakukan penyuluhan. Ibu harap kalian semua mendengarkan dengan penuh perhatian karena materi yang akan diberikan ini sangat bermanfaat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan sepatah dua kata. Selanjutnya adik-adik di sini saya ada sedikit memberikan speaking. Jika saya memberikan baik adik-adik di sini saya akan memberikan sedikit speaking. Jadi adik-adik jika saya mengatakan salam sehat, adik-adik langsung jawab sehat selalu. Baik, langsung salam sehat. Sehat selalu. Ulang lagi satu kali ya. Salam sehat, sehat selalu. Baik adik-adik, langsung saja pada hari ini tuh materi kita tuh tentang bahaya minuman keras pada remaja. Langsung saja saya memberikan waktu dan kesempatan kepada pembawa materi untuk menjelaskan materi penyuluhan tersebut. Sekian, dan selanjutnya kepada pemateri saya persilakan.
Baik adik-adik, di sini kakak akan bicara tentang bahayanya konsumsi minuman keras. Adik-adik tahu tidak apa saja jenis-jenis minuman keras atau miras? Apa? Coba adik terangkan dulu. Ya. Apa saja jenis-jenis minuman keras yang adik ketahui? Selain moke apa lagi? Bir. Ya, moke, bir itu adalah minuman miras atau minuman keras. Adik-adik sudah tahu apa maksudnya dari minuman keras atau miras? Baik. Di sini kakak akan jelaskan maksud dari minuman miras. Minuman miras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Meski sering dianggap sebagai bagian dari hiburan atau budaya sosial, konsumsi miras yang berlebihan dapat membawa dampak negatif yang serius bagi kesehatan fisik dan mental kita. Nah, sekarang kita masuk di dampak kesehatan fisik. Dampak kesehatan fisik ini yang konsumsi minuman miras yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan kerusakan organ hati. Salah satu organnya yang paling mempengaruhi oleh alkohol adalah hati. Penggunaan alkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan sirosis hati, hipertensi alkohol, dan bahkan kegagalan hati. Jika adik-adik konsumsi alkoholnya berlebihan, adik-adik bisa terjadi kerusakan pada organ hati. Terus yang kedua itu gangguan sistem pencernaan. Konsumsi minuman miras yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan kerusakan organ hati. Salah satu organnya yang paling mempengaruhi oleh alkohol adalah hati. Penggunaan alkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan sirosis hati, hipertensi alkohol, dan bahkan kegagalan hati. Jika adik-adik konsumsi alkoholnya berlebihan, adik-adik bisa terjadi kerusakan pada organ hati. Terus yang kedua itu gangguan sistem pencernaan. Alkohol dapat menyebabkan peradangan pada lambung yang berpotensi menyebabkan bahkan kanker saluran pencernaan. Jika adik-adik sering konsumsi minuman keras berlebihan, adik-adik bisa terjadi penyakit MAP atau biasa disebut dengan lambung. Selain itu penyakit jantung. Konsumsi miras secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung juga, hipertensi, bahkan sampai stroke. Setelah itu kecelakaan dan cedera. Jika adik-adik konsumsi minuman miras dapat mengurangi koordinasi tubuh, meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera, baik di jalan raya maupun di sekitar lingkungan. Sekarang kita masuk yang kedua, dampak terhadap generasi mendatang. Penyalahgunaan alkohol dapat juga terdampak pada generasi mendatang, seperti adik-adik sekalian. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan orang tua yang mengonsumsi alkohol berisiko tinggi mengalami gangguan emosional dan perilaku, bahkan berisiko lebih tinggi untuk terjerumus dalam penggunaan alkohol itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pencegahan minuman keras atau
minuman miras. Pencegahan konsumsi minuman miras ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, serta masyarakat. Jadi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah konsumsi minuman miras. Yang pertama itu seperti pengaruh lingkungan yang sehat. Itu seperti lingkungan bebas alkohol. Membentuk lingkungan yang bebas alkohol di tempat kerja, sekolah, dan masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung konsumsi alkohol, diharapkan akan motivasi adik-adik untuk tidak mengkonsumsi minuman miras. Terus di tempat hiburan sehat. Itu contohnya mendorong mengembangkan tempat hiburan yang tidak menyajikan alkohol seperti pusat olahraga, taman bermain, dan ruangan seni. Itu agar masyarakat, agar adik-adik memiliki pilihan hiburan yang lebih sehat. Setelah itu membangun kesadaran masyarakat. Itu seperti keterlibatan tokoh masyarakat, melibatkan masyarakat seperti pemuka agama, seperti pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam kampanye ini dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam menyampaikan pesan positif tentang hidup tanpa alkohol. Sudah. Terus mendukung orang lain, itu tuh seperti bergabung dengan kelompok dukungan. Jika adik-adik merasa kesulitan mengontrol konsumsi alkohol, adik bisa bergabung dengan kelompok yang penduduk seperti anonim alkohol, atau kelompok yang serupa dapat membantu adik menjaga pola konsumsi yang sehat. Setelah itu dukungan dari keluarga dan teman. Itu tuh dapat dukungan dari keluarga dan teman dekat untuk memastikan adik tetap berada di jalur yang benar. Jadi mereka bisa mengingatkan adik jika adik mulai kehilangan kendali. Contohnya jika seperti adik pergi di suatu acara, di acara itu ada sekelompok sedang mengkonsumsi minuman miras. Jika adik sudah melihatnya dan adik tercampur ingin mencobanya, pasti adik tergiur berjatuh teman. Iya, jadi sampai mati. Contohnya seperti adik pergi di suatu acara, adik melihat sekumpulan kelompok sedang mengkonsumsi minuman keras. Pada saat adik melihatnya itu, adik terasa tergoda dengan sekelompok itu, dan adik ingin mendekati dan bergabung kepada kelompok yang sedang mengkonsumsi alkohol itu. Adik tidak boleh menuju situ, adik itu harus berkata tidak dengan sekeras-kerasnya dalam hati, supaya adik itu tidak menuju ke jalan yang salah. Adik sudah itu sah. Mulai. Jadi mari adik-adik kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas alkohol demi kesehatan dan masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Seperti generasi adik-adiknya akan menjadi generasi berikutnya nanti. Sudah 15. Baik adik, 15. Baik adik, baik, sekian materi dari saya. Jika adik-adik yang belum mengerti, adik-adik bisa bertanya di sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Sekarang saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang telah memaparkan materinya.
Jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi tanya jawab. Jadi adik-adik, bagi adik-adik yang belum mengerti dan ingin bertanya bisa mengangkat tangan dan memperkenalkan diri serta membacakan pertanyaannya. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada adik-adik yang ingin bertanya. Sekian, terima kasih. Adik-adik masih semangat? Masih, Kakak. Baik. Di sini Kakak akan memberi kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang belum mengerti, ada bisa bertanya. Ada yang ingin tanya? Ada, Kakak. Ya, perkenalkan diri adik. Baik, perkenalkan nama saya Cindy. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan minuman keras dan pertanyaan yang kedua itu, apa saja jenis minuman keras yang umum dikonsumsi? Terima kasih. Jadi, terima kasih Adik Cindy. Apa yang dimaksud di sini bertanya apa yang dimaksud dengan minuman miras? Minuman miras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat kita. Meski sering dianggap sebagai sebagian dan hiburan atau budaya sosial, konsumsi miras yang berlebihan dapat membawa dampak negatif yang serius bagi kesehatan fisik dan mental kita. Sudah. Apakah adik sini sudah mengerti dengan jawabannya? Sudah. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua. Jenis-jenis minuman miras. Jenis-jenis minuman miras itu seperti jenis-jenis minuman miras itu seperti anggur, bir, dan moke. Ada sudah tahu? Sudah. Mari kita beri aplaus untuk adik sini. Masih semangat? Masih. Sekarang kakak akan mengevaluasi adik-adik semua. Tadi adik-adik bilang sudah mengerti kan? Sekarang kakak akan bertanya kepada adik-adik. Pertanyaan itu, apa dampak minuman keras terhadap fisik dan cara pencegahannya? Sebutkan salah satu cara pencegahannya. Jadi dampaknya itu yang pertama, mampu meminum lebih banyak. Yang kedua, mengalami efek samping fisik seperti palpitasi jantung, mengonsumsi gula besar kafein yang menyebabkan kecemasan dan serangan jantung. Yang ketiga itu mengonsumsi gula dan kalori terlalu banyak. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan jangka pendek dan panjang. Itu sudah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pencegahan berapa? Baik, Pak. Saya akan menjawab cara pencegahannya itu. Yang pertama, mengakui adanya masalah. Itu seperti menyadari bahwa konsumsi alkohol sudah berlebihan dan dampak negatif pada kehidupan. Terus yang kedua itu komitmen untuk berhenti. Itu harus datang dari diri sendiri tanpa motivasi yang kuat. Perubahan akan sulit dicapai. Terus berikutnya menghindari pemicu itu ada menghindari tempat atau situasi yang memicu keinginan untuk minum. Itu seperti jika ada tempat atau cara sosial yang membuat kita tergoda dan atau terdorong untuk minum, coba hindari dari tempat tersebut. Berikutnya mengubah kebiasaan sosial itu seperti dengan mengikuti aktivitas atau hobi lain yang lebih sehat untuk mengalihkan perhatian dari alkohol. Itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Nah, mari kita berikan aplaus untuk Siti.
Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk adik Cindy sudah bertanya. Jadi sekarang saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri dan adik-adik yang sudah bertanya. Jadi selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan kita ini, saya berikan waktu dan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk menutup acara ini. Kepada kepala sekolah saya berikan kesempatan. Jadi baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan IND yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penyuluhan di sekolah kami dengan materinya sangat menarik, yaitu bahaya minuman keras. Ibu harap kepada anak-anak ibu yang telah mendengarkan materi yang diberikan kepada kakak, ibu harap bisa diterapkan, diingat, dimengerti. Jenis-jenis minuman miras itu seperti anggur, bir, dan moke. Ada sudah tahu? Sudah tahu. Mari kita beri aplaus untuk adik Cindy. Masih semangat? Sekarang kakak akan mengevaluasi adik-adik semua. Tadi adik-adik bilang sudah mengertikan, sekarang kakak akan bertanya kepada adik-adik. Pertanyaan itu, apa dampak minuman keras terhadap fisik dan cara pencegahannya? Sebutkan salah satu cara pencegahannya. Jadi dampaknya itu yang pertama, mampu meminum lebih banyak. Yang kedua, mengalami efek samping fisik seperti palpitasi jantung, mengonsumsi gula besar kafein yang menyebabkan kecemasan dan serangan jantung. Yang ketiga itu mengonsumsi gula dan telur terlalu banyak. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan jangka pendek dan panjang. Itu sudah Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pencegahan berdebat. Baik Pak, saya akan menjawab cara pencegahannya itu. Yang pertama, mengakui adanya masalah, itu seperti menyadari bahwa konsumsi alkohol sudah berlebihan dan dampak negatif pada kehidupan. Terus yang kedua itu komitmen untuk berhenti. Itu harus datang dari diri sendiri tanpa motivasi yang kuat, perubahan akan sulit dicapai. Terus berikutnya menghindari pemicu, itu ada menghindari tempat atau situasi yang memicu keinginan untuk minum. Itu seperti jika ada tempat atau cara sosial yang membuat kita tergoda dan atau terdorong untuk minum, coba hindari dari tempat tersebut. Berikutnya mengubah kebiasaan sosial, itu seperti dengan mengikuti aktivitas atau hobi lain yang lebih sehat untuk mengalihkan perhatian dari alkohol. Itu saja dari saya, Kakak. Terima kasih. Nah, mari kita berikan aplaus untuk Cindy. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk adik Cindy sudah bertanya. Jadi sekarang saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri dan adik-adik yang sudah bertanya. Jadi selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan kita ini, saya berikan waktu dan kesempatan
kepada kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk menutup acara ini. Kepada kepala sekolah saya berikan kesempatan. Jadi baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan IND yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penyuluhan di sekolah kami dengan materinya sangat menarik, yaitu bahaya minuman keras. Ibu harap kepada anak-anak ibu yang telah mendengarkan materi yang diberikan kepada kakak, ibu harap bisa diterapkan, diingat, dimengerti, dan bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan segala kata. Adik-adik masih semangat? Masih. Ayo sekali. Berdiri dulu, kita tetap semangat ya. Sudah berdiri dulu. Adik-adik sudah tahu kan tetap semangat bagaimana? Sudah, Kakak. Baik, kita sama-sama ya kakak yang pimpin ya. Iya. Tepuk semangat. Huha, huha, huha. Terus semangat. Sudah. Duduk sini. Semangat. Huha, huha, huha. Selamat adik-adik. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi. Sebelum kita menutup kegiatan kita, selanjutnya kita menutup semua itu dengan doa. Kepada petugas doa, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, marilah kita menyiapkan hati dan bantu kita untuk berdoa. Marilah kita menutup kegiatan ini dalam nama Bapa, Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena sudah selesai melakukan penyuluhan di tempat ini. Sekarang kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Inilah dalam perjalanan pulang agar kami bisa tiba ke rumah kami semua dengan aman dan selamat. Dan semoga adanya penyuluhan yang telah mahasiswa berikan kepada adik-adik semuanya dapat dimengerti dan dapat diterapkan kepada diri sendiri dan juga keluarga. Semua doa ini diserahkan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Baik, terima kasih untuk petugas doa. Baik adik-adik, terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada kurang dan lebih, kami minta maaf. Sekarang kami akan menutup kegiatan kita ini. Sekali lagi, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, sekian dan terima kasih.